Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Wardarini. Saya dari 2P Prodi PIAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi yang diampu oleh Bapak Fikri Farhin. Di sini saya akan memaparkan tentang objek pendidikan berdasarkan tafsir surat Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 170. Dalam ayat ini menjelaskan tentang objek pendidikan, yaitu seluruh umat manusia dengan perantara diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Islam yang tidak mungkin diragukan lagi kebenarannya yang sejati. Orang yang mempercayai dan menjalankan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran maka disebut orang beriman atau orang yang baik. Sedangkan orang yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Al-Quran disebut orang kafir. Dan hal ini akan merugikan diri sendiri, karena Allah tidak membutuhkan manusia melainkan untuk menyembahnya. Yang kedua, surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini, objek pendidikan adalah diri sendiri dan keluarga. Sebagai objek pendidikan, perlu adanya pengajaran, perlu adanya pendidikan, dididik nilai-nilai yang baik untuk diamalkan dan nilai-nilai yang buruk untuk ditinggalkan. Dan yang terpenting, yang paling utama adalah mendidik diri sendiri. Di dalam keluarga, peran penting haruslah dipegang oleh kepala keluarga. Kepala keluarga harus bisa mendidik dan mengajari nilai-nilai yang baik pada anggota keluarganya, karena kepatuhan seorang anak tidaklah sama dengan kepatuhan orang tua. Seorang pendidik harus mampu memberi penghayatan tentang azab neraka kepada objek pendidikan, sikap galak penjaganya, dan penerapan hukum secara konsekuen agar objek pendidikan terdorong untuk berbuat baik dan berakhlak mulia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan introspeksi pada diri sendiri, pembiasaan, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, penyaluran bakat, dan mencari pengalaman. Yang ketiga, surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217. Dalam ayat ini disebutkan bahwa objek pendidikan adalah keluarga besar. Keluarga besar di sini termasuk keluarga dekat dari kita. Pendidikan keluarga terdekat haruslah didahulukan dan harus dilakukan dengan segenap tenaga. Lalu setelah itu bertawakallah. Bila berhasil, maka pujilah Allah karena izinnya. Bila tidak berhasil, tingkatkanlah upaya dengan sekuat tenaga agar dapat meraih keberhasilan. Mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lebih lanjut, misalnya diberikan berita gembira ataupun penghargaan. Mereka yang tidak menerima perlu dilakukan pendekatan dengan penuh kesabaran. Yang keempat, surat Nuh ayat 1 sampai 4. Dalam ayat ini, objek pendidikan adalah masyarakat atau bangsa.
Bangsa yang berpendidikan akan menjadikan bangsa yang cerdas dan berakhlak. Bangsa yang cerdas, berakhlak karimah akan menciptakan peradaban yang baik. Semakin baik peradaban, maka semakin bahagia manusia. Seorang guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Dalam hal ini dapat kita jadikan contoh Nabi Nuh, yang dalam kisahnya Nabi Nuh adalah seorang rasul pertama yang diutus oleh Allah. Nabi Nuh ditugaskan untuk memperingatkan kaumnya agar tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Umat Nabi Nuh banyak melakukan dosa kesyirikan, mempertuhankan berhala. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya dengan cara meyakinkan bahwa tugas Nabi Nuh hanyalah mengingatkan dan memperingatkan, tidak memaksakan. Tugas itu dijalankan betul dengan serius dan tekun siang dan malam, dengan menempuh bermacam-macam cara dan segala teknik yang berlangsung lama, yaitu sekitar 950 tahun. Pendidikan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan, karena akhlak tersebut akan menentukan nasib masyarakat atau bangsa suatu negara. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.